Ada perasaan yang jarang kita akui. Bukan ke orang lain, bahkan kadang tidak ke diri sendiri. Heh, lu bisa diem gak sih? Jangan nyenggol terus. Udah tahu sempit. Perasaan bahwa mungkin kita memang tidak cukup layak untuk hidup yang lebih baik. Terlalu berlebihan kalau minta lebih, terlalu berani kalau mimpi terlalu tinggi. Kalau kamu pernah merasakan itu, bahkan sekilas, ini video yang perlu kamu tonton. Lucunya, perasaan tidak layak ini bukan cuma milik orang yang hidupnya susah. Orang yang kelihatannya sukses pun banyak yang menyimpan ini di dalam. Tapi sebenarnya ada sedikit masalah teknis yang belum saya sampaikan. Mereka kerja lebih keras dari semua orang, tapi bukan karena semangat, karena takut ketahuan bahwa mereka tidak sepintar yang orang kira. Ada istilahnya imposter syndrome. I understand, but your perspective is exactly why I wanted to speak with you. Dan ini lebih umum dari yang kamu kira. Kita pernah ada di sana, dapat kesempatan bagus. Tapi dalam hati bisik-bisik sendiri, paling nanti gagal juga. Salah kita semua. Proyek ini... Dan ajaibnya, betul, gagal beneran. Bukan karena tidak mampu, tapi karena sudah memutuskan gagal sebelum mulai. Lah, kok bisa? Jadi gini, penjelasannya. Perasaan tidak layak itu tidak muncul dari langit. Mayoritas terbentuk antara usia 0 sampai 7 tahun. Di usia itu, otak anak belum punya filter. Semua yang dilihat dan didengar langsung masuk sebagai kebenaran. Sering dimarahi, otak simpan. Aku sering salah. Sering dibanding-bandingkan, otak simpan. Aku tidak cukup baik. Keluarga sering bilang, jangan mimpi terlalu tinggi, otak simpan. Bermimpi itu berbahaya. Dan semua file itu tersimpan rapi di bawah sadar. Bertahun-tahun sampai sekarang. Kamu sudah dewasa, sudah mandiri, tapi program lamanya masih jalan di background. Seperti aplikasi yang tidak pernah kamu tutup, tapi terus menguras baterai. Nah, lalu apa hubungannya dengan rezeki? Begini, rezeki tidak selalu soal uang yang datang dari langit. Rezeki juga soal kesempatan yang kamu ambil atau lewatkan, koneksi yang kamu bangun atau hindari, keputusan yang kamu buat dari rasa percaya atau rasa takut. Orang yang dalam dirinya ada keyakinan, aku tidak layak, secara tidak sadar akan menolak tawaran bagus karena merasa tidak mampu. Menetapkan harga terlalu murah untuk jasanya. Diam saat harusnya bicara. Mundur saat harusnya maju. Bukan karena malas, bukan karena tidak mau, tapi karena ada program di dalam yang bilang, ini bukan untukmu, dan rezeki pun lewat begitu saja. Ini yang perlu kamu dengar hari ini. Kelayakanmu tidak ditentukan oleh masa lalumu. Tidak oleh kegagalanmu, tidak oleh apa kata orang tuamu dulu, tidak oleh rekeningmu hari ini. Kelayakanmu adalah keputusan yang bisa kamu buat sekarang, bukan dengan pura-pura percaya diri, bukan dengan afirmasi kosong di depan cermin. Tapi, dengan satu langkah kecil, mengakui bahwa program lama itu bukan kamu. Itu hanya file lama yang belum dihapus, dan file lama bisa dihapus. Perjalanan menuju hidup yang lebih baik tidak selalu dimulai dari strategi baru atau kerja lebih keras. Kadang dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Program apa yang selama ini berjalan di dalam diriku? Di video berikutnya, kita akan bicara tentang bagaimana cara mulai memprogram ulang itu. Santai, rileks, dan tanpa drama. Jika cerita perjalanan ini beresonansi denganmu,
Jangan ragu untuk subscribe ya, bukan untuk channel ini, tapi untuk dirimu juga. Sampai jumpa, pejalan sadar.